Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya bersama Sinau Channel. Nah, untuk pelajaran hari ini kita akan belajar tentang yang namanya bab permutasi. Nah, bab ini adanya di kelas 12. Nah, di kelas 12 semester awal ya. Nah, ini pengajarnya tetap guru favorit kita, Abdurrahman Azizi. Oke, next. Nah, di sini nanti kita akan belajar namanya definisi permutasi, ya, terus rumusnya bagaimana itu permutasi, kemudian kapan kita menggunakan permutasi dan contoh soal. Nah, lanjut. Nah, sebelum kita belajar permutasi, ini ada sedikit permasalahan yang berkaitan dengan permutasi. Contoh, dalam suatu kelas, nah ini kalian kan tinggal di kelas, akan dipilih ketua kelas dan sekretaris. Nah, jadi dalam kelas itu akan dipilih ketua dan sekretaris yang hanya dipilih oleh 3 calon. Nah, jadi kandidatnya cuma 3. Pertanyaannya, ada berapa banyak susunan pengurus yang berbeda yang dapat dibentuk? Misalkan ini ketua, ini sekretaris. Nah, calonnya itu ada 3, A, B, dan C ya. Apabila ini misal ketuanya A, coba misal ketuanya A, kemudian ini sekretarisnya B. Ketuanya A, kita lihat ini ketua A, sekretaris B, kemudian bisa lagi B, ketua B, sekretaris C, bisa lagi ketua A, sekretaris C. Nah, ini kemungkinan. Nah, sekarang kita analisa apakah sama atau beda apabila ini ketuanya B, sekretarisnya A. Beda atau sama? Jadi yang awal ketuanya A, sekretarisnya B, yang kedua ketuanya B, sekretarisnya A. Itu beda atau sama? Dan ternyata itu adalah beda, ya enggak? Beda kan? Nah, ketuanya B sama A itu beda, tidak sama. Jadi dapat kita analisa kalau ketuanya A, sekretarisnya B, ketuanya B, sekretarisnya A, jadi AB, BA bisa. Ketuanya A, sekretarisnya C, ketuanya C, sekretarisnya A. Sudah dapat 1, 2, 3, 4 B, C, dan CB. Ada lagi? Tidak ada. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 apabila kita hitung secara manual. Nah, karena kita sudah paham secara manual ya, nah coba kita bawa ke konsep permutasi, yaitu artinya apa? Karena tadi AB tidak sama dengan BA ya kan, berarti kesimpulannya dia itu memperhatikan urutan ya. Ini memperhatikan urutan. Nah, misal saya punya ABC, itu sama atau beda dengan BCA? Beda. Kalau sama nanti itu artinya kombinasi. Nah, sekarang dari soal tadi kita itu punya 3 calon. 3 calon itu mau dibuat ketua dan sekretaris, berarti kan ada 2 posisi. Nah, itu dapat kita hitung dengan cara dari 3 calon ke 2 posisi, 3 permutasi 2. Ini rumus permutasinya. Jadi permutasi dari 3 ke 2, jadi N nya 3, R nya 2, itu sama dengan 3 faktorial per 3 dikurangi 2 faktorial. Nah, 3 faktorial itu kemarin gimana? 3 kali 2 kali 1, ini kurang faktorial.
seperti itu. Next. Nah, sekarang kita masuk ke definisi permutasi. Jadi kapan kita pakai permutasi? Permutasi itu adalah susunan unsur berbeda. Jadi susunan berbeda yang memperhatikan urutan. Nah, jadi kalau semisal saya punya susunan A, B, C, itu tidak sama dengan B, C, A, tidak sama dengan C, A, B. Kayak tadi ketuanya A, sekretarisnya B, ini ketuanya A, sekretarisnya B, itu tidak sama dengan ketuanya B, sekretarisnya A, seperti itu. Jadi ini tidak sama. Oke, nah sekarang kita menuju ke jenis permutasi. Jadi kapan kita menggunakan permutasi? Yang pertama, permutasi itu digunakan dari n elemen. Tiap permutasi terdiri dari elemen. Artinya apa? Kita punya kejadian n dan diterapkan ke n. Maksudnya seperti ini. Nah, ini ada untuk menyambut sebuah pertemuan delegasi negara dihadiri oleh 5 negara. Jadi n-nya 5. Panitia akan memasang ke 5 benderaku 5 negara yang hadir. Jadi dipasangnya 5. Jadi saya punya 5. Jadi 5 kejadian, 5 negara mau dikasih ke tempat yaitu 5 posisi. Akhirnya itu dapat kita simpulkan karena n-nya ada 5. Ini sebenarnya R, karena R sama dengan N, kita tulis N saja. Maka dapat kita tulis permutasi dari N ke N atau N ke R itu adalah N faktorial. Jadi tinggal ngitung 5 faktorial. Jadi ini kapan penggunaannya? Itu apabila kondisi N dan N sama. Kayak misal posisi duduk. Posisi duduk saya punya 4 kursi. Semisal saya punya 4 kursi, 1 2 3 4. Ini misal adalah kursi akan ditempati oleh 4 orang. Nah, otomatis nanti tinggal ngitung ini sama dengan 4 faktorial. Seperti itu. 4 faktorial berapa? 4 kali 3 kali 2 kali 1 berapa? Maka 3 12 kali 2 24. Oke, lanjut. Permutasi yang kedua yaitu permutasi n elemen dari r elemen. Artinya apa? R-nya itu lebih kecil dari n seperti tadi. Nah, mau dipilih ketua, sekretaris dari calonnya 8. Berarti kan posisinya itu kan dan bendahara, berarti kan posisinya itu ada 3. Jadi ini 3 kandidat yaitu ketua, sekretaris dan bendahara dari n-nya 8. Nah, akibatnya bisa ketulis P n sama R, berarti n-nya itu 8, R-nya 3. Berarti nanti 8 faktorial, ini sudah ada 8 faktorial per 8 min 3 faktorial. Jadi kita coret aja 5-nya, tinggal 8 kali 7 kali 6 336. Nah, kemudian jenis permutasi yang ketiga itu permutasi yang mengandung unsur-unsur yang sama. Apa maksudnya unsur yang sama? Ya sama, jadi munculnya lebih dari 1 kali. Ini lebih dari 1 kali. Nah, itu tinggal bagi saja. Contoh, banyak susunan berbeda dari kata basa-basi. Kita hitung, hurufnya ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Berarti ini ada 10 huruf. Kita hitung huruf B. Huruf B nya ada 1 2. Jadi huruf B nya ada 2. Jadi kita hitungnya sama-sama. Huruf A ada 1 2 dan 3. Ini huruf A nya ada 3, huruf S nya ada 4. Nah, lainnya I nya 1. Nah, ini tinggal bagi. Hurufnya ada 10, berarti nanti ini hurufnya ada 10. Ini yang sama-sama tadi, huruf B, huruf A, huruf S sama huruf
S. Ini sebenarnya 1 ya, bukan 2. Ini keliru, ini keliru bahasa ya. Huruf I itu harusnya 1, ini bukan 2. Ini saya ganti, ini 1. Nah berarti ini bukan 2. Berarti berapa? 1 2 60 kali 2. Ini keliru, ini berarti 25 20 ya jawabannya ini. Jadi 10 faktorial, nanti kita main coret-coret aja sehingga ketemu 2520. Kemudian yang ketiga itu permutasi siklis. Nah namanya siklus itu hanya untuk melingkar, jadi nanti biasanya soalnya duduk-duduk melingkar, jadi hanya berlaku untuk permutasi yang soalnya lingkaran ya. Ini lingkaran saja. Oke, contohnya gini, ada 5 orang anggota keluarga kan duduk melingkar di sebuah meja, berarti n nya itu sama dengan 5. Rumusnya tinggal n min 1 faktorial, tentukan banyak posisi yang mungkin, tinggal 5 min 1 faktorial 4 faktorial 4 3 2 1 sama dengan 24. Nah itu adalah jenis-jenis permutasi. Kapan kita menggunakan permutasinya harus paham key nya itu yang mana kapan kita gunakan. Lanjut ke contoh soal. Nah soalnya gini, ini sama kayak tadi ya, banyaknya cara memilih seorang ketua sekretaris bendahara dari 8. Ini ketua, sekretaris, bendahara, berarti nanti tentukan dulu R nya ada berapa? 3, N nya sama dengan 8. Nah tinggal nanti permutasi 8,3 masukkan ke rumus. Oke, ini kurang faktorial. Nah, soal kedua, banyaknya cara duduk yang berbeda terdapat 6 siswa dan 4 kursi. Berarti 4 ini sebagai R, 6 ini sebagai N. Berarti nanti permutasi 6 dari 4. Oke, tinggal selesai. Oh iya, ini kurang tanda faktorial. Soal berikutnya, empat orang, ingat ini 4 orang duduk melingkar pada sebuah meja bundar. Apabila 2 orang teman harus duduk berseberangan, jadi duduknya itu jejer, maka penyusunan duduk yang berbeda. Nah ini misal orangnya adalah A, B, C, ini C, ini D. Nah A, B ini harus selalu duduk berseberangan, nggak boleh A dengan C atau B dengan D, nggak boleh, harus A dengan B. Nah ini kita hitung, berarti ada 1. Jadi ini kita anggap satu kejadian, ini 1 2 3. Jadi nanti ini N nya ada berapa? N nya sama dengan 3. Jadi kita hitung ini jadi 1, karena apa? Ini satu paket, harus sama-sama nanti pengerjaannya. Nah berarti nanti tinggal permutasi dari 3 ya. Berarti berapa? 3 dikurangi 1 faktorial, dapat 2 faktorial. 2 faktorial sama dengan 2 kali 1 2. Tetapi posisi A dan B ini kan bisa dibalik, A nya bisa di sini, jadi ini bisa dibalik, B nya di atas, A nya di bawah gini. Akibatnya ini kan ada 2 kemungkinan, itu kita kali posisinya A dan B, berarti 2 kali 2 4. Jadi jawabannya adalah 4. Oke ya, seperti itu. Nah mungkin cukup sekian pelajaran permutasi. Untuk latihan soal saya kasih di link di deskripsi. Jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.